yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menangguh segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk dapat dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memudahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. 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 Ibadah kita yang telah kita sepakati untuk kita laksanakan di Pulau Jeff Moy merupakan sukacita besar kita, karena kita boleh bergembira oleh pertolongan Tuhan. Tuhan telah mengadakan satu pekerjaan besar bagi kita sekalian. Peristiwa ini boleh terjadi pada tanggal 5 Februari 1855, 169 tahun yang lalu. Di hari ini, seluruh umat Tuhan DKI di tanah Papua mengucap syukur karena sejarah PI di tanah Papua, di mana perjumpaan Allah dengan orang Papua dimulai di Pulau Mangsinang, karena pulau itu adalah pilihan Allah. Karena pulau itu adalah pilihan Allah. Peristiwa itu terjadi 169 tahun yang lalu, 15 Februari 1855. Kita akan melihat tema kita di hari ini adalah pemberdayaan Papua untuk menginjil bagi dunia. Pemberdayaan Papua untuk menginjil bagi Papua. Tema besar kita di tahun ini adalah tahun pemberdayaan, yang merupakan pergumulan para pejabat gereja DKI di tanah Papua untuk mereka memilih satu tema bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Allah akan memperdayakan kita untuk menjadi penginjil, memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia.
Allah telah memberdayakan kita yang ada di tanah Papua sebagai penginjil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua Sandelin pada waktu itu, yaitu Karl William Otto pada usia yang masih muda, 27 tahun, dan Johann Gottlob Gessler, 25 tahun. Allah memilih mereka untuk mempersiapkan dan menyampaikan amanat agung Kristus bagi orang-orang yang berkulit hitam, berambut keriting, dan tinggal di tanah Papua. Dengan Injil mereka telah membuat suatu pergerakan kesetaraan dengan suatu kemajuan peradaban, melawan lintas-lintas sekat tradisi dan kebudayaan, kekafiran, pembunuhan, penjarahan, karena kita semua telah dimenangkan atau dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib. Bila kita mengingat kembali 169 tahun yang lalu, yang tentunya kita sebagai orang Papua telah kan kita tidak pakai jas, kita tidak memakai pakaian